Dan ketika kita membaca alif lam mim saja, ini sudah mendapatkan pahala, karena barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf itu adalah satu kebaikan, bahkan bisa berlipat-lipat ganda sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim ini bukan satu huruf. Alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Jadi berapa kebaikan yang kita baca. Dan semoga kita mengaji ini semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kesehatan, berupa kenikmatan, rizki diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama adalah ni'matul iman, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitab ay hadzal kitab. Maksud dari kitab ini adalah Al-Qur'anul Karim. Al-kitab allazi yaqra'uhu Muhammad. Kitab dalam Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, yang dibacakan. Dibacakan di sini maksudnya Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Nanti misalkan ada yang bertanya, oke Zini, selamat datang, selamat bergabung, semoga sehat selalu. Ada yang menanyakan, Nabi Muhammad kan ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi dalam Al-Quran ini bukan berarti kata yaqra'uhu Muhammad, Rasulullah belajar di yang lain, bukan. Rasulullah membacakan karya-karya orang, bukan. Tapi Rasulullah menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh Malaikat Jibril, yaitu Al-Quran Al-Karim, yang ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La raibah, la syakka, la raiba fi, la syakka fi, la syakka fil Quran Al-Karim. La syakka fi hadzal kitab. Tidak ada keraguan terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran Al-Karim, kitabullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Di dalam Al-Quran tidak ada sedikit pun keraguan. Maka dari itu jangan pernah meragukan kebenaran dari Al-Quran Al-Karim. Dan semoga kita diberi hidayah, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak sekali-kali, tidak sedikit pun, tidak secuil pun ada rasa ragu dalam hati kita terhadap Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim la syakka, la raiba fi, la syakka. Oke, selamat bergabung Juli Syah Putra. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu min indillahi. Jadi tidak ada keraguan bahwa Al-Quranul Karim ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jumlatun nafi khabarun mubtada'un. Ya. Wa jumlatun nafi khabarun. Nah, jadi jumlah nafi di sini adalah khabar. Kalau khabar, mana mubtada'nya? Jadi pada la raiba ini nafi, mana mubtada'nya? Mubtada'uhu dzalika wal isyaratu bihi lit ta'zim. Ya. Dzalika mubtada'uhu dzalika wal isyaratu bihi lit ta'zim. Jadi mubtada'nya adalah dzalika, dan isyarah di sini adalah merupakan untuk memuliakan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini bagaimana kapasitas Al-Qur'an ini? Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin.
Hudan khabarun sanin ay hadin. Jadi hudan ini menjadi khabar yang kedua. Artinya ay hadin, beri petunjuk lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini bukan dalam keadaan ramai saja atau dalam keadaan sepi saja. Kalau ada orang, banyak orang bilangnya takut kepada Allah agar dikira dia menjadi orang yang bertakwa, dilihat oleh orang, oh dia bertakwa, oh saya bertakwa kepada Allah, dilihat oleh orang. Atau sebaliknya, sepi, ketika rame, wah tidak mau. Ketika sepi, saya takut kepada Allah. Tidak. Tapi takutnya kepada Allah sirran wa alaniyah. Baik itu sepi ataupun rame, tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'anul Karim ini adalah merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mampu menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pembimbing. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an Al-Karim benar-benar menyentuh ke dalam hatinya. Dan Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk bisa menjadikan orang yang bertakwa menjalani kehidupannya dengan penuh kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Karena dia senantiasa menjaga diri, senantiasa mendekatkan diri, taqarrub Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selamat datang Bang Sadzi. Selamat bergabung, semoga sehat selalu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya satu orang di antara kita saja yang bertakwa. Bukan hanya si dia, bukan hanya saya, bukan atau siapa. Saya tidak bisa dan tidak berani mengatakan saya lebih bertakwa, saya bertakwa, orang lain tidak bertakwa. Bahkan ini saya tidak boleh mengatakan saya bertakwa, orang lain tidak bertakwa. Dan semoga saja semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita akan dijaga. Kita akan selamat. Kita akan mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabi as-sairin ila taqwa bimtisalil awamir wajtinabin nawahi liatqaihim bidzalikan nar. Jadi orang-orang yang bertakwa akan senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita jangan terpedaya. Untuk zaman sekarang banyak mengatakan saya bertakwa kepada Allah, tapi nyatanya dia banyak menyeleweng dari aturan-aturan Allah. Mengatakan saya bertakwa kepada Allah, tapi salat ditinggalkan. Itu tidak benar. Mengatakan saya bertakwa kepada Allah, tapi anak yatim ditelantarkan. Itu tidak benar. Bilangnya saya bertakwa kepada Allah, tapi justru sering berkata dusta. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.